Hazard adalah segala sesuatu yang dapat berpotensi menjadi bahaya, bahkan eksiden atau insiden. Di berbagai lingkungan kerja dipastikan kita dapat menemukan hazard tersebut dengan melakukan identifikasi hazard. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi hazard di suatu lingkungan. Tapi, kita harus mengetahui dulu ada berapa pengelompokan hazard berdasarkan teori yang ada. Hazard dikelompokkan menjadi 5 berdasarkan potensi bahaya yang ada, yaitu hazard biologi. Hazard biologi adalah potensi bahaya yang ditimbulkan dari faktor makhluk hidup. Biasanya, hazard biologi ini terdapat di lingkungan-lingkungan yang tidak bersih atau kotor. Contoh dari hazard biologi adalah seperti cacing tambang. Cacing tambang dapat membuat kaki kita berlubang, seperti dimakan oleh cacing tersebut. Maka dari itu, di pertambangan diharapkan selalu menggunakan APD sepatu safety sebagai pencegahan terhadap hazard biologi. Hazard kimia. Hazard kimia adalah potensi bahaya yang disebabkan oleh sifat dan karakteristik kimia yang dimiliki bahan tersebut. Hazard kimia ini sangat berbahaya jika kita tidak mengetahui secara detail seperti apa sifat dari bahan tersebut. Diperlukan penanganan yang intensif terhadap potensi bahaya ini. Contoh dari hazard kimia adalah amoniak yang bercampur di udara karena sifatnya yang berbahaya bagi THC pada manusia. Hazard fisik. Hazard fisik adalah suatu potensi bahaya yang disebabkan oleh faktor fisik dari seseorang yang sedang melakukan pekerjaan. Hazard fisik erat sekali hubungannya dengan manusia. Kita sendiri pun terkadang adalah sumber masalah dari permasalahan yang terjadi. Hazard ergonomi. Hazard ergonomi adalah potensi bahaya yang disebabkan terjadi karena tidak efisiennya hubungan alat kerja dengan manusia. Biasanya berhubungan dengan perilaku kerja manusia dengan alatnya. Hal ini adalah yang menyebabkan juga munculnya penyakit akibat kerja karena kesalahan-kesalahan dalam perilaku penggunaan alat kerjanya. Hazard psikologi. Hazard psikologi adalah potensi bahaya yang disebabkan terjadinya suatu konflik di lingkungan kerja tersebut. Konflik yang terjadi sudah terbagi menjadi 2, langsung dan tidak langsung. Psikologi ini merupakan hal penting karena dapat mempengaruhi juga bagaimana orang tersebut bekerja. Semakin banyak konflik, maka pekerjaan yang dikerjakan semakin tidak efisien dan malah banyak yang menimbulkan masalah yang terjadi. Berikut adalah beberapa jenis APD yang umum digunakan di berbagai lingkungan kerja. 1. Helm keselamatan. Helm keselamatan melindungi kepala dari benturan atau tumbukan. Contohnya bisa digunakan di area konstruksi, industri, atau pertambangan. Yang kedua, kacamata pelindung. Melindungi mata dari percikan cairan, partikel kecil atau sinar UV. Misalnya pemotong logam, las, atau laboratorium kimia. Yang ketiga, pelindung telinga. Pelindung telinga mengurangi tingkat kebisingan yang masuk ke telinga. Misalnya di lingkungan dengan mesin berisik atau alat-alat berat. Yang keempat, sarung tangan. Melindungi tangan dari zat kimia berbahaya, panas, atau potongan benda tajam. Misalnya penanganan bahan kimia, pekerjaan konstruksi, atau medis. Yang kelima, sepatu keselamatan. Melindungi kaki dari jatuhnya benda berat, tumpahan cairan, atau lantai licin. Misalnya konstruksi, pabrik, atau area dengan potensi bahaya kaki. Yang keenam, rompi pengaman. Memberikan perlindungan tambahan pada tubuh, biasanya dada dan punggung. Misalnya pekerja konstruksi, petugas kebersihan, atau aktivitas outdoor berbahaya. Yang ketujuh, masker atau pelindung respirasi. Melindungi saluran pernapasan dari partikel, debu, asap, atau gas beracun. Misalnya pekerja di industri kimia, konstruksi, atau medis. Dan
pakaian pelindung, pakaian khusus yang memberikan perlindungan menyeluruh saat bekerja di lingkungan berbahaya. Misalnya, pekerja pemadam kebakaran, petugas radiasi, atau penyemprot pestisida. Berikut simbol untuk peringatan bahaya. Yang pertama, penkosidasi. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang dapat melepaskan banyak panas atau menimbulkan api ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya, terutama bahan-bahan yang bersifat mudah terbakar meskipun dalam keadaan hampa udara. Yang kedua, mudah menyala. Simbol mudah menyala ditandai dengan gambar berupa api yang berkobar dalam balutan warna hitam dan putih. Simbol ini menunjukkan suatu bahan kimia memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut, yaitu terbakar karena kontak dengan udara pada temperatur ambien, padatan yang mudah terbakar karena kontak dengan sumber nyala api, dan gas yang mudah terbakar pada suhu dan tekanan normal. Selanjutnya, beracun. Simbol beracun ditandai dengan gambar tulang bersilang dan tengkorak manusia. Simbol ini memiliki karakteristik yaitu sifat racun bagi manusia yang dapat menyebabkan keracunan atau sakit yang cukup serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit, atau mulut. Selanjutnya, berbahaya. Simbol berbahaya ditandai dengan gambar berupa silang berwarna hitam. Selanjutnya, simbol iritasi ditandai dengan gambar tanda seru berwarna hitam. Simbol ini ditunjukkan untuk bahan kimia yang memiliki berbagai karakteristik, yaitu padatan maupun cairan yang jika terjadi kontak secara langsung atau terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan iritasi atau peradangan. Toksisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal dapat menyebabkan iritasi pernapasan, mengantuk, atau pusing. Dan sensitisasi pada kulit yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. Selanjutnya, korosif. Korosif ditandai dengan dua gambar yang ditetesi oleh cairan korosif, yaitu pada sebuah benda dan tangan manusia. Simbol ini memiliki karakteristik menyebabkan iritasi terbakar pada kulit dan mempunyai pH sama. Selanjutnya, berbahaya bagi lingkungan. Simbol berbahaya bagi lingkungan ditandai dengan gambar pohon dan lingkungan di sekitarnya berwarna hitam. Lalu terdapat seekor ikan berwarna putih yang seolah-olah sudah mati karena tercemar bahan kimia. Simbol ini untuk menunjukkan sebuah bahan kimia dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan. Bahan kimia tersebut dapat merusak dan menyebabkan kematian pada makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, bahaya terhadap kesehatan. Simbol ini menggambarkan seseorang manusia mengalami gangguan kesehatan cukup serius pada fungsi organ jantung dan paru-paru. Sesuai dengan gambarnya, simbol tersebut menjelaskan betapa bahayanya bahan kimia jika terpapar oleh manusia yang bisa menimbulkan efek buruk dalam hitungan jangka pendek hingga panjang. Selanjutnya, gas bertekanan. Simbol gas bertekanan ditandai dengan gambar berupa tabung gas berwarna hitam. Simbol ini menandakan sebuah bahan kimia mengandung gas bertekanan tinggi seperti amonia atau nitrogen cair. Dan yang ke-10 yaitu mudah meledak. Simbol mudah meledak ditandai dengan gambar berupa bom yang seolah-olah meledak lalu partikelnya menyebar ke segala arah. Simbol ini menunjukkan kalau sejumlah bahan kimia mudah meledak dengan adanya panas atau percikan api, terjadi gesekan atau mengalami benturan keras.